Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduka ya man awdah lana subul al-hidayah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim. Langkah yang pertama, marilah kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala, Allah yang maha pengasih, Allah yang maha penyayang. Selawat serta salim itu alamatkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang telah mampu membawa umatnya dari alam jahiliyah kepada alam yang Islamiyah, yang telah mampu membawa umatnya dari alam biadab kepada alam yang penuh dengan peradaban tata krama dalam kehidupan dunia yang fana. Selawat serta salim itu alamatkan kepada al dan sahabat, para tabi'in, para ulama mutaqaddimin dan ulama mutaakhirin. Takzim yang mulia pada gurita bersama Walid selaku khatib masjid, takzim yang mulia imam besar masjid, para panitia yang sangat kamu muliakan, para remaja masjid yang mencintai, hadirin jamaah Jumat yang diridai Allah subhanahu wa ta'ala yang sangat beliau muliakan. Syukurlah alhamdulillah, ini ba'uro yang berbahagianya yang kata tamang dalam sikluk pertengahan di dalam bulan suci Ramadan. Kita lalu yaitu 10 yang awal, yakni rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian pada hari ini, hari ke-11 daripada bulan suci Ramadan, yakni kita masuki kepada 10 pertengahan, yakni maghfirah, ampunan dosa kepada hamba oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis Rasulullah SAW, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang puasa bulan Ramadan penuh dengan keimanan dan keikhlasannya, maka Allah subhanahu wa ta'ala mengampunkan dosanya, dosa yang telah lalu. Ini adalah merupakan rahmat Allah, maghfirah Allah kepada hambanya yang melaksanakan puasa di dalam bulan suci Ramadan. Apalagi sehingga ba'uro kiamat, Allah subhanahu wa ta'ala kepada orang yang puasa Ramadan, hambanya yang puasa Ramadan, memberikan yaitu wewenang penuh untuk masuk surga, kepada surga yang ditempatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena nasabah kelompok kaum sehingga Allah menebuh sayap seperti sayapnya burung. Lalu kelompok kaum tersebut terbang kepada dinding surga. Penjaga surga bertanya kepada kaum tersebut, man antum? Siapa kamu sekalian? Mereka menjawab, nahnu minal ummati sallallahu alaihi wasallam. Kami daripada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat bertanya kepada kaum tersebut, hal ra'aitum hisab? Nak kata kamu lihat hisab? Nak kata kalian hisab tempat cing amal mizan? Qalu la ya malaikat. Mereka menjawab, hana ya malaikat, hana kamu kalian hisab.
Malaikat ditanya, "Lam harra'aitum sirata mustaqim?" Nah, kamu lihat iaitu titik sirata mustaqim yang direntang oleh Allah di atas neraka Jahannam? Qalu la ya malaikat, kami tidak melihat, bahkan kami tidak melalui yaitu titik sirata mustaqim. Hana kamu hana kamu ajak di atas titik sirata mustaqim. Malaikat penjaga surga memang heran kepada kaum tersebut. Heran ke? Kok kena truk tanpa hisab, tanpa lewat titik sirata mustaqim? Lalu malaikat ditanya, "Abadanallahu sirat bima wajadtum hadihi darajat?" Ngapa tak peroleh derajat yang begitu tinggi sehingga orangnya katruk kena buat surga Allah? Mereka menjawab, "Abadanallahu sirran fid darid dunya ya malaikat." Kami pernah melaksanakan yaitu ibadah rahasia di dalam dunia, yakni puasa Ramadan. Wa udkhilal jannah, maka urunyo kamu pertama dalam surga Allah. Sirran fil akhirah, juga dalam rahasia, tanpa lewat daripada titik sirata mustaqim, tanpa yaitu hisab tempat cing amalnya. Maka sungguh bahagianya orang yang melaksanakan puasa Ramadan penuh dengan keimanan dan keikhlasannya. Tapi yang menjaga, yang membatalkan puasa, juga yang menjaga, yang membatalkan pahala puasanya. Puasa zahir dan puasa batin. Mudah-mudahan mendapat. La'allakum tattaqun. Orang yang takwa tempatnya yaitu dalam surga Allah kelak hari. Hadirin jamaah Jumat yang diridai Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di dalam malam Ramadan. Kita hidupkan malam-malam Ramadan dengan ibadah-ibadah. Yang dengan tadarus Al-Quran. Sesuai dengan Al-Quran diturunkan di dalam bulan suci Ramadan. Kita melaksanakan tadarus Al-Quran. Quran yang kita baca yaitu dengan tata cara baca Al-Quran, dengan makhrajal huruf dan tajwid. Bukan lagu yang diutamakan, tapi makhrajal huruf dan tajwidnya, supaya jangan menyalahi makna yang kita baca. Tapi kenyataan urunnya sayang serius sayang. Bapak 2 malam yang baca Quran, iprik-prik Quran. Bukan dengan tata cara membaca Al-Quran. Kadang-kadang yang tulis hamim berani membaca hammam. Nyu yang baca Quran mungkin terbatasnya ilmu pendidikan. Al-Quran yang tak baca, yang salah, Al-Quranu laknatun, Quran dilaknat si pembaca. Bukan pahala yang mendapat, bahkan yaitu siksaannya. Maka urun sekalian Tuhan, sedang jemaah Jumat yang diridai Allah Subhanahu wa taala, bacalah Al-Quran dengan tata cara membaca Al-Quran, yaitu makhrajal huruf dan tajwid yang kita dombakan, bukan lagu yang kita dombakan. Urun kamu yang sangat kamu muliakan, supaya surga dirindukan kepada orang yang membaca Al-Quran. Itulah orang yang membaca Al-Quran yang penuh dengan tata cara membaca Al-Qurannya. Baru talil Quran, surga dirindukan kepada 4 golongan manusia. Yang pertama talil Quran, orang yang membaca Al-Quran, orang yang mulazamah dengan Al-Quran, orang yang menghafal Al-Quran. Itulah surga dirindukan kepada golongan yang pertama. Tapi kalau Quran yang kita baca hanya banyak yang salah, tapi tidak mau menuntut ilmunya, Al-Quranu laknatun, Quran dilaknat si pembaca. Itu yang hati-hati membaca Al-Quran yang salah. Yang kedua surga dirindukan yaitu wahafidil lisan, orang yang menjaga lidah daripada dusta. Apalagi dalam bulan suci Ramadan dapat membatalkan pahala puasanya. Dusta adalah salah sebab daripada put yang merajalela hati manusia orangnya. Apalagi pakai HP untuk nyarap hati urung pre, jadi terpegah dekat daripada urung pre, padahal irumok dengan dasuk baje. Tapi ketika di telefon terpegah supaya nyarap hati urung pre, yang terpegah dekat dengan urung yang pre, padahal itu adalah dusta. Orangnya kebanyakan dusta, membatalkan pahala puasa.
Ka siap-siap dan jak ukudeh. Anak kita nyui sedot. Nyak bek jak kah. Ayah menjak kentu polisi. Tak pengut ji, tak pegah tengok jak kentu polisi. Tak pengut ji, tak pegah jak rumah sakit. Tak pengut ji, tak pegah jak bak rumah meninggal. Padahal tidak pernah kita datang kepada orang meninggal. Tak pernah iaitu datang ke kantor polisi. Itu dusta namanya. Orangnya nak pendapat yang maha dusta. Sulit geget, ubi lembut hana pernah iaitu nak sulit geget. Tetap sulitnya hana geget. Tapi orangnya pernah bak orang hana apa sulit geget. Yang namanya sulit adalah dusta, itu adalah dosanya. Apalagi dalam bulan suci Ramadan, tetap membatalkan pahala puasanya. Maka jagalah lidah supaya surga dirindukan kepada orang yang wahafidil lisan. Yang ketiga, surga dirindukan yaitu wa muta'imil ji'an, orang yang memberi makan kepada orang yang berbuka puasa. Yani apabila katuk watir berbuka puasa, bersedekahkan kanduri atau bersedekahkan makanan kepada orang yang berbuka, seperti suput barau, alhamdulillah, dengan makan bersama, kita buka puasa bersama, maka orang yang mensedekahkan makanan kepada orang yang berbuka puasa mendapat surga dirindukan kepada orang yang mut'imil ji'an. Yang keempat, orang surga yang dirindukan yaitu orang yang berpuasa di dalam bulan suci Ramadan, yang penuh dengan keimanan dan keikhlasannya. Orang si kamu yang sangat kamu muliakan. Juga menghidupkan dalam bulan suci Ramadan, di malamnya melaksanakan tarawih. Alhamdulillah, tarawih kita kerjakan 20 rakaat. Dalam satu rakaat 2 kali sujud. Setiap sekali sujud di dalam bulan suci Ramadan, Allah membalas yaitu 1500 kebajikannya. Subhanallah. Sabah sujud dalam bulan suci Ramadan, Allah memberikan yaitu 1500 kebajikan. 20 rakaat dah sembahyang, 40 ke sujud, 60,000 kebajikan Nabi Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Tapi sembahyang yang kita laksanakan penuh dengan rukun dan syarat dan kekhusyuannya. Kenyataan orangnya orang si ulun tuan yang ulun muliakan. Dalam tarawih mekarat-karat, mencepat-cepat. Subhanallah. Imam tidak lagi membaca doa iftidah. Qul huwallahu ahad, mesambung dengan bismillah. Subhanallah. Padahal dia minta pahala untuknya sempurna pahala, tapi pahala yang kena kita kurangi. Ranyo imam Allahu Akbar langsung Fatihah. Padahal yang dia minta pahalanya sempurna, tapi kita pahala yang sudah ada kita kurangi. Imam mukuboh-kuboh ya bah makmum ukuran pantan dalikut. Bak sudah imam oh sekurang kali tarawih. Iblis tidak ada lain kerjanya. Iblis hanya bulain irasu, digoda, bercepat. Isang Pak Imam, makmum isang yang galak bercepat. Oh sekurang selesai tarawih 20 rakaat. Sembahyang kilat. Doa kita tali baca Subhana rabbiyal azim 3. Nyam demakeun mahan jam demakeun naam. Subhana rabbiyal a'la 3. Makmum hanam demakeun. Sujud mentang, rukuk mentang hanam demakeun. Lah lu. Pos kurang selesai. Isu pok arwah iblis. Ya berhasil. Urung si ulun tuan yang muliakan. Terlalu cepat bukan pahala yang mendapat. Bahkan wadah kita yang tayo gunakan tidak ada manfaatnya. Kemudian dosa kembali. Makmum ilikut beda daripada sembahyang sesudah amin ibu. Begitu takbir kagir kung imam rukuk dengan ilikut. Muta'ah Fatihah kita tanggung leng ku imam bangai. Ya tanggung Fatihah urung beu. Yang nalang kitab kita tanggung Fatihah yaitu orang yang masbuk.
telat teruk hanam temu takbir dengan takbir mesegang imam. Begitu takbir ganyan kagir ku imam, ganyan telat, itulah yang masbuk. Tapi menyegaknya kamu nekan kanainan cuma hang bedang ciba. Supaya nya tanggung Fatihah dari imam. Takbir sesudah Fatihah imam ataupun sesudah amin imam. Urusi ulun tuan, begitu cepat sembahyang, maka tidak ada hasilnya. Santai manteng pakai, hana cepat dan hana lambat, sederhana. Jam 10 selesai tarawih, alhamdulillah. Makna tarawih adalah bersenang-senang, mengangin-angin. Kan tajak tarawih ukuran hantu napa? Dengan kerjanya hana tetap rukuk, hanjan rukuk sujud. Subhanallah. Bukan pahala yang mendapatnya, percuma adalah sia-sia kita pergunakan waktu yang tiada fadilahnya. Ada fadilah tarawih yang sangat-sangat menyatu dengan kitanya orang mukmin. Yang sangat le yaitu fadilah tarawih. Malam 10 fadilah tarawih. Ditayang oleh orang lain bar Rasulullah SAW melalui daripada hadis Ali bin Abi Talib. Rasulullah menjelaskan satu persatu dari malam pertama sampai malam ke-30. Bab malam yang ke-10 fazilah tarawihnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada hambanya dan yang melaksanakan tarawih bab malam 10 daripada bulan Ramadan. Allah memberikan rezeki yang halalan thayyibah dan memberikan kebajikan dunia dan akhiratnya. Malam ke-11, malam 11 yaitu beklam. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada hambanya yang melaksanakan tarawih pada malam 11 Ramadan, ketika meninggal dunia tidak ada lagi dosanya, telah diampunkan oleh Allah seperti baru lahir daripada kandungan ibunya. Untuk malam 12 Ramadan, Allah Subhanahu wa taala besok di hari kiamat memberikan kepada hamba tersebut wajahnya seperti bulan purnama, berlimpah belah bengek, mensinarkan dunia, menangkeh muka di kedai singa yang melaksanakan tarawih bab malam 12 pada malam-malam Ramadan. Malam lusa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para malaikat untuk menjadi saksi dalam perbuatannya hamba telah melaksanakan tarawih. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kenyamanan daripada resiko hari kiamat. Kemudian malam selanjutnya sampai malam 30 makin hebat-hebat fazilah tarawih. Tarawih yang penuh dengan melaksanakan tulus ikhlas, kemudian penuh dengan kekhusyuan, khusyuk dalam melaksanakan salat, tidak yaitu tercepat-cepatnya, santai, kemudian tarawih yaitu untuk mengangin-angin, bersenang-senang dalam tarawih. Mudah-mudahan mendapat pahala yang kalian tentukan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai yaitu malam ke-30 daripada bulan suci Ramadan. Urusi ulun tuan sedang jamaah Jumaat yang diridai Allah Subhanahu wa taala. Makin akhir Ramadan, makin harapannya yaitu malam yang sangat lebih, yakni malam Lailatul Qadar. Malam nubuka pintu langit, malam nu istijabah doa-doa hamba, malam nabi rahmat dan hidayah Allah kepada hamba-hamba melalui daripada malaikat, melalui daripada roh-roh daripada anbiya-anbiya, yakni malam Lailatul Qadar. Ulama sufi pernah mengalami malam-malam ketentuan tersebut, tapi hitungan menyuruh awal daripada bulan suci Ramadan. Kalau awal Ramadan hari Jumat, Lailatul Qadar menurut ulama sufi yang pernah mengalami, yaitu jatuhnya pada malam 29
daripada malam Ramadan. Kalau awal Ramadan urus Sabtu, Lailatul Qadar jatuh pada malam 21 daripada malam Ramadan. Kalau awal Ramadan urus Ahad, Lailatul Qadar jatuh pada malam 27 daripada malam Ramadan. Kalau awal Ramadan urus Isnain, urus kedua dijadikan dunia. Urus Ahad, urus pertama dijadikan dunia. Isnain 2. Kalau jatuhnya awal Ramadan urus Isnain, Lailatul Qadar jatuh malam 19 daripada bulan suci Ramadan. Ada peluang, masih ada peluang emas ke depan. Kalau awal Ramadan jatuh pada hari Selasa, Lailatul Qadar jatuh pada malam 25 Ramadan. Juga masih kesempatan ke depan. Cuma kita mau ataupun tidak. Kita intip-intip, tanya lum-lum bertemu ibadah bab malam tersebut. Mudah-mudahan kita tanya ibadah malamnya mantang lebih god daripada 1000 bulan bab bulan yang lain. Alfi syahrin. Kemudian apabila awal Ramadan urus Rabu, Lailatul Qadar jatuh bab malam 17 Ramadan, bertepatan dengan nuzulnya Al-Quranul Karim. Apabila awal Ramadan urus Kamis, Lailatul Qadar jatuh sesudah 10 daripada bulan suci Ramadan. Boleh saja malam 11, malam 13, malam 15, 17, 19, 21, 23, 25 dan 27, dan yang terakhir malam 29. Yang pokoknya malam ganjil-ganjil ketentuan Lailatul Qadar. Malam membuka pintu rahmat, malam diistijabahkan doa, malam dilipatkan ganda pahala yang ditanya kubur. Alhamdulillah, masih ada kesempatan ke depan. Marilah kita siap-siap dengan tulus ikhlas untuk melaksanakan tarawih dan melaksanakan ibadah-ibadah sunat seperti witir dan ibadah-ibadah sunat yang lain seperti tasbih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan menjadi kita sebagai manusia menganggap hambanya dan Rasulullah SAW seorang nabi, seorang rasul yang akhir zaman, khatamul anbiya, penutup daripada segala nabi-nabi, yaitu Nabi kita Muhammad SAW, menganggap kepada kita menjadi umatnya dunia dan akhirat. Nasihat singkat daripada ulun tuan, marilah kita fungsikan malam-malam dalam bulan suci Ramadan dan hari kita berpuasa, malam kita ibadah-ibadah sunat. Mudah-mudahan kita menjadi la'allakum tattaqun, orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim, wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتبع بيننا وبينهم بخيرات رب يغفر وارحم وانت خير الراحمين اللهم اجعل صلاتنا صلاة مقبولة ولا تجعل صلاتنا صلاة مردودة اللهم اجعل صيامنا صياما مقبولا ولا تجعل صيامنا صياما مردودا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ولا ذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة